Kemudian berpikir, Anda bertemu dengan beberapa orang. Dia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, rezeki Anda semakin luas. Berarti Allah cinta sama Anda. Terus sama Korun gimana? Antum hartanya lebih banyak mana? Sama Fir'aun lebih banyak mana harta antum? Kalau antum mengatakan banyaknya harta itu tanda cinta, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau hari ini kita berbincang tentang sedikit kenikmatan dunia. Tadi ana masuk tempat ini, ana lihat rumah-rumah yang indah. Sebagian mungkin rumahnya tidak di sini, tapi dalam hati berpikir, ya Allah, besar banget rumahnya. Emangnya siapa yang tinggal? Pembantu. Iya. Ada banyak rumah yang menghuni cuma pembantu dan tukang kebun. Besar rumahnya aja. Ana pernah jalan di sebuah daerah, betul-betul ana lihat, ya Allah, ini bukan di Indonesia ini. Tapi teman yang ngantar di mobil mengatakan, Ustaz, tenang Ustaz, ini rumahnya pembantu. Nggak ada isinya, nggak ada pemiliknya. Kemana? Wallahu a'lam. Dia punya banyak rumah, tapi sayang tubuhnya hanya satu. Dia tidak bisa gunakan dalam satu waktu untuk tinggal di 7 rumah. Bisa jemaah. Anak punya 7 rumah, separuh kaki anak di rumah sana, tangan anak. Berbincang tentang kenikmatan dunia, mau tidak mau antum suka sama dunia. Siapa yang tidak cinta sama dunia? Nak kasih hadiah. Ada yang tidak suka sama dunia. Allah sudah menanamkan fitrah itu di hati kita, yang kita nggak bisa untuk menghilangkannya. Di surat Ali Imran ayat 14 Allah mengatakan, zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Kata Allah, dicintakan, dihiasi di dalam jiwa manusia cinta syahwat. Yang pertama kepada wanita. Ada yang nggak suka sama perempuan? Ustaz, ana lihat perempuan seperti tembok, sama aja. Oh, antum harus masuk rumah sakit. Nah, kalau ada orang yang kayak gitu jamaah, jangan dibilang, oh suci orang ini, bukan, sakit orang ini. Mau tidak mau, lelaki cinta kepada wanita. Masya Allah, ada titipan setelah di jamaah. Sudah dicintakan. Wal banin, cinta kepada anak. Bahkan kalau antum jadi orang kaya, punya rumah besar, tapi nggak ada anaknya, ada yang kurang dalam kehidupan ini. Apa yang kurang? Jantung antum belum lengkap. Kata Allah, al-mal wal banun zinatul hayatid dunya. Allahu akbar jamaah. Kenapa orang tua kita sibuk bekerja buat kita? Kenapa orang tua kita bikin kamar-kamar di rumahnya buat kita? Buat anak-anaknya jemaah. Kenapa mereka berlelah-lelah? Buat anak. Banyak orang tua itu yang makan udah nggak banyak. Anak bertemu dengan perantau-perantau di beberapa negeri. Anak tanya, bang, abang udah tua nggak pulang bang? Ustaz, kalau anak sih udah nggak banyak makannya Ustaz. Tapi anak-anak belum selesai kuliah. Nih yang pada kuliah, ingat sama orang tuanya. Antum jangan berkhianat sama orang tua.
Banyak di sekolah-sekolah, anak sekolah ke Jakarta, orang tuanya bertani, bercocok tanam tiap bulan, kirim duit. Tapi anaknya jadi pengkhianat hasil kerja orang tua. Orang tua cinta sama anaknya. Kalau antum minta jantungnya orang tua dikasih, karena sejatinya antum jantung dia. Kata Allah, wal qanatiril muqantara minadz dzahab wal fiddah. Oh, kekayaan harta sekarang. Harta yang bertumpuk-tumpuk. Kenapa ramai beberapa waktu yang lalu jamaah orang pamer ATM? Oh, pamer saldo. Seharusnya yang pamer saldo itu datang ke sini. Di sini ada ATM beras. Kasih dia ATM beras, suruh ambil beras, supaya dia merasakan gimana orang ketika passing ATM yang keluar beras. Dia tahu ini yang bikin anak hidup. Karena ada orang-orang miskin di sana yang bikin anak masih bisa bertahan hidup. Tapi itulah perhiasan dunia. Orang pingin mobil yang bagus-bagus, motor yang bagus-bagus, jam. Ada jam harganya 10M. Emangnya kalau lihat jam itu gimana hatinya jemaah? Artinya orang 24 jam, ana sejak pakai jam ini Ustaz jadi 27 jam. Ana mau beli itu jemaah. Jadi umurnya bertambah 3 jam dia. Dibohong-bohongin. Tapi itu kecintaan manusia, hubbus syahwat, yang sudah dicintakan kepada manusia. Manusia itu ingin memiliki sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Itu manusia. Dia punya mobil, antum kepingin mobil yang bisa, kalau dia kelasnya beda sama dia, yang lebih tinggi dikit. Makanya antum lihat kenapa orang jualan handphone itu laku terus. Sudah berapa juta handphone dia bikin, jual lagi ada yang beli lagi, jual lagi ada yang beli lagi. Karena di sini hubbus syahwat yang sudah ditanamkan. Emas, perak, wal khairil musawwamah, kuda-kuda. Dulu kendaraannya kuda. Walaupun sekarang orang punya kuda juga. Mereka bangga. Antum datang ke tempat ini naik apa? Ada yang motor. Anak naik motor Ustaz. Oh, Masya Allah. Tapi motor harganya 750 juta. Saya naik motor ini naik mobil 90 juta. Ada motornya 750 juta. Itu manusia jemaah. Dia cinta dengan yang seperti itu. Sepeda. Ada sepeda berapa paling murah? 150 juta. 150 juta. Ada? Ada jemaah. Anak terus terang nggak tahu kenapa. Tadi kalau kita bicara, apa memang kalau naik sepeda itu lebih sehat gitu ya daripada yang sepeda 3 juta kayak gitu. Apa betul jemaah? Wallahu a'lam. Ana nggak pernah nyoba soalnya jemaah. Wal an'am, binatang-binatang ternak, piaraan-piaraan ya. Wal harth, kebun-kebun, Masya Allah. Lalu Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Itulah kenikmatan kehidupan dunia. Mau cari yang lainnya apa sih? Nggak ada sudah. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Yang pertama apa? Perempuan, anak, duit, kendaraan, binatang ternak, kebun-kebun. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Orang sekarang kadang-kala berebut jabatan. Anak mikir buat apa sih? Capek jadi pejabat itu. Capek nggak jadi bupati jemaah? Capek. Tapi apa yang diperebutkan ya salah satu dari yang di sini disebutkan. Itu kenikmatan kehidupan dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab. Di sisi Allah itu ada tempat kembali yang paling indah. Jangan lupa sama Allah Azza wa Jalla. Rasul sallallahu alaihi wasallam nggak takut umatnya fakir jemaah. Sekarang orang yang berkata kenapa dia kaya aku miskin? Alhamdulillah kamu miskin.
Kalau kamu kaya mungkin nggak datang kajian. Oh iya juga ya. Alhamdulillah. Kata Nabi SAW, wallahi, beliau bersumpah, wallahi mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Aku nggak takut. Wa innama akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat 'alal ladzina min qablikum. Yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Jemaah, antum merasakan apa yang tidak dirasakan Fir'aun. Antum merasakan apa yang tidak dirasakan Fir'aun. Apa yang tidak dirasakan Fir'aun? Buah musim dingin di musim panas. Kulkas, ada kulkas zamannya Fir'aun. Wah, Fir'aun ya mau musim panas minum air dingin, nggak ada. Antum sekarang dalam kondisi nggak punya pun bisa menikmatin dunia ini. AC, kipas angin. Zaman dulu mana ada pesawat. Fir'aun kalau mau berangkat jalan-jalan jauh capek dia zaman. Walaupun dia raja. Sekarang antum, Allahu Akbar, mau berangkat kemana? Ke Mekah. 9 jam ada di Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam berapa hari dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Mekah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, demi Allah aku tidak takut kalian ditimpa kefakiran. Yang aku takutkan ketika dunia dibentangkan untuk kalian. Apa yang akan terjadi? Fatanafasuha kama tanafasuha. Kalian akan berlomba-lomba, bersaing untuk mendapatkannya. Sebagaimana orang-orang sebelum kalian bersaing untuk mendapatkannya. Kemudian hasilnya apa? Semuanya binasa. Gak ada yang berhasil. Karena memang bumi ini bukan tempat bersenang-senang. Rasul SAW pernah mengatakan, jemaah, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi. Kapan kiamat terjadi? Anda kasih hadiah yang bisa jawab. Nah, Masya Allah, betul, fadl. Kapan kiamat terjadi? Hari Jumat. Hari Jumat. Jumat kapan? Allahu a'lam, itu urusannya Allah. Tapi kan Nabi nyebutkan hari Jumat kiamat akan terjadi. Maka hari yang termulia adalah hari Jumat. Tapi kita sedih ketika hari Jumat orang tua tidak bisa berangkat ke masjid bersama anak-anaknya. Nggak bisa dia ngajarin anaknya dengerin khutbah Jumat. Nggak bisa pulang Jumat dia ngajarin istrinya tuh tadi. Khotibnya mengatakan ini dan itu. Karena kita sibuk bekerja di hari Jumat. Kata Nabi SAW, la taqumus sa'ah. Masya Allah. Antum mau berdiri sampai kapan di sana? Sampai kiamat. Nah, nggak apa-apa. Kalau antum mau berdiri nggak apa-apa, ada masalah. Lebih besar mana pahalanya jamaah? Yang duduk apa yang berdiri? Yang berdiri telat datangnya. Sahih. Kadang-kala antum pikir yang duduk di sini, anak tadi datang jam 7, sudah ada yang duduk jamaah jam 7. Insyaallah. Antum datangnya telat mah berdiri. Dia pikir udah insya pahalanya lebih besar. Allah. Ya Allah yang hitung pahalanya buat antum insyaallah. Tapi kiamat tidak akan berdiri. Tidak akan terjadi, tidak akan bangkit hatta yahsiral furat an jabalin min dhahab. Sampai sungai Efrat itu mengering dan muncul gunung emas. Sekarang gunung emas yang masih diperebutkan di mana? Di Freeport. Nanti di sana akan muncul. Terus apa yang akan terjadi dengan manusia? Ada gunung emas. Kata Nabi SAW, yaktatilun nas alaih. Orang-orang akan bunuh-bunuhan
untuk mendapatkan gunung emas itu. Fayuqtalu min kulli mi'atin tis'atun wa tis'un. Dari 100 orang yang terbunuh berapa? 99. Terus kira-kira satu orang ini jamaah yang menang, duduk di atas emas itu, mau diapain sama dia? Antum mau makan? Antum mau buat kasur? Nggak enak emas bikin kasur. Pernah lihat antum orang tidur di atas emas? Nggak ada tidur di atas kasur. Tapi kalau kasurnya dari emas, nggak akan orang mau tidur. Tapi karena ambisi bunuh-bunuhan dari setiap 199 yang terbunuh. Wa yaqulu kullu rajulin minhum, setiap orang mengatakan la'alli akunu ana alladhi anju, mungkin aku yang menang. Itu perebutan manusia, jamaah. Ana akan bertanya, kalau ada satu yang menang kemudian menduduki emas tersebut, sampai kapan dia akan duduki? 100 tahun? 1000 tahun? Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini hanya kenikmatan yang menipu. Kita itu sering tertipu, coba. Tapi ya udah, namanya orang cinta sama harta, mau diapain? Diarahkan kepada yang lebih baik. Kembali kepada pertanyaan, kenapa dia kaya, aku kok enggak, Ustaz? Apa hikmah dari semua itu? Kalau kita memandang kepada diri kita, maka kita ingin kitanya yang kaya. Ya kalau bisa ya, sering pertanyaan dilontarkan, lebih baik yang mana? Kaya bersyukur atau miskin bersabar? Antum mau jadi yang mana? Kaya bersyukur antum maunya. Enggak Ustaz, soalnya kalau kaya bersyukur bisa bangun masjid. Antum mau kaya aja, itu lainnya itu kadang-kadang jamaah. Karena orang berpikir kalau kaya dia lebih nyaman hidupnya, lebih dihormatin, lebih dihargain. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla melihat kepada kehidupan ini dari semua sisi. Kita melihat dari sisi kita saja. Ilmu manusia itu terbatas. Di surat Asy-Syura ayat 12, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang hikmah. Kenapa kok ada yang kaya dan ada yang miskin? Ada yang sehat dan ada yang sakit. Ada yang kuat, gagah perkasa, ada yang lemah. Allah mengatakan lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah Azza wa Jal, tuh semua yang di langit dan di bumi, perbendaharaan yang di langit dan di bumi itu milik Allah Azza wa Jal, bukan milik manusia, bukan milik pemerintahan, bukan milik kerajaan, bukan milik siapa-siapa. Kita hanya numpang di tempat ini. Makanya seringkali kalau antum baca Al-Quran, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillah, lahu mulkus samawati wal ard. Supaya manusia sadar, kalian gak punya apa-apa. Kalian punya apa? Kata Allah, yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah takar. Yabsut itu dilebarkan, jemaah. Yaqdir itu ditakar sama Allah. Ada yang ditakar rizkinya, nggak banyak dia. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan, innahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dengan segala sesuatu. Jadi Allah lebih tahu kita ini pantasnya kaya atau miskin. Kalau keinginan semua ingin kaya.
Kalau kita buka Al-Quranul Karim, ternyata berulang-ulang kali masalah rizki ini Allah sebutkan. Yabsutur rizqa liman yasha. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Ana izin minum dulu jamaah. Antum seharusnya kasihkan ustadznya pegang. Cuma pertanyaan dikumpulin. Kalau ada yang tanya, kalian tanya nggak apa-apa, nggak usah direpotin ustadznya. Kalau antum nggak mau tanya, tapi yang mau tanya fadhal. Nah, di dalam Al-Quran Karim, di surat Ar-Ra'd ayat 26, Allah mengatakan, Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah takar buat yang lainnya. Wa farihu bil hayatid dunya. Tapi manusia itu bergembira dengan kehidupan dunia. Wa mal hayatud dunya fil akhirah illa mata'. Kehidupan dunia ini jamaah dibandingkan dengan kehidupan akhirat, aduh, hanya kenikmatan yang sedikit sekali. Sekarang yang dibanggakan sama wanita itu apa? Tas. Ya, perempuan bawa kajian bawa tas nggak ibu-ibu? Bawa tas. Taruh di depan tasnya. Jejer tas. Kalau di foto itu ketahuan cuma merek-mereknya apa. Bangga, baik. Bangga dengan kerudungnya, dengan jilbabnya. Sekarang semua berbangga-banggaan dengan bagusnya yang dia pakai. Bangga ibu-ibu. Oh. Jadi datang kajian itu kadang-kala mau pakai baju baru doang ya. Iyalah. Soalnya yang ini udah sering dipakai Ustaz, ini baru nih. Biasanya ditanya sama teman, Masya Allah bagus. Makanya mulai sekarang yang tanya bajunya bagus itu jangan temennya, suaminya. Masya Allah bagus banget tentu bajunya, supaya senang tuh perempuan. Baik, kerudungnya bidadari surga. Wala nasifuha, kata Nabi SAW, kerudungnya. Sekarang kerudung paling mahal berapa? Ada yang jualan kerudung di sini? Berapa paling mahal kerudung jemaah? Ada yang 1 miliar? Belum. Tuh kerudungnya bidadari surga, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan isinya jemaah. Lebih baik dari kota Jakarta dan isinya. Lebih baik dari semua kekayaan orang terkaya di dunia. Kalau dikumpulin nggak bisa beli kerudungnya bidadari surga. Itu cuma kerudungnya jemaah. Cuma kita bangga dengan kehidupan dunia ini. Wala mawdi'u sauti ahadikum fil jannah. Kata Nabi SAW, tempat di surga itu tempatnya cemeti, pecut. Biasanya mereka kalau naik kuda, naik onta, mereka bawa pecut, ditaruh tuh pecutnya itu. Tempatnya itu di surga lebih baik dari dunia dan isinya. Kenapa? Karena semua yang kita kumpulkan akan hancur di sini. Maka Allah ingatkan, Allah bikin luas rezeki sebagian orang, Allah bikin sempit. Di surat Al-Isra ayat 30 Allah mengatakan, Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Tuh, sesungguhnya Rabbmu meluaskan rizki bagi sebagian manusia, dan dia juga yang menakar, menentukan rizki sebagian orang. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui, maha melihat dengan kondisi hamba-hambanya. Maka nggak boleh orang itu protes. Ya Allah, fulan ini ke masjid nggak pernah, ngaji nggak bisa, fulus banyak, tapi ya Allah, ana hafal juz amma, alhamdulillah, soft pertama di masjid, tapi cari kerjaan ditolak di sana, tolak sini ya Rabb. Allah lebih tahu mana yang pas buat antum, mana yang tepat buat antum.
Di surat Al-Qasas, surat cerita, ayat 82, ketika Allah menceritakan tentang Qarun. Siapa yang tidak terpana, terbelalak melihat kekayaan Qarun? Bukan emasnya yang dipikul, bukan uangnya yang dipikul, kuncinya dipikul. Kunci jamaah dipikul. Yang mikul itu kadangkala disebutkan sampai 70 orang. Ketika dia disuruh berbuat baik di dunia macam-macam. Innama utituhu ala ilmin indi. Aku ini bisa sukses kayak gini punya ilmu. Aku usaha, aku kerja keras. Lupa yang kasih itu Allah rezeki. Antum melihat di dunia ini ada orang-orang yang kerjanya nggak keras ya mah, nggak keringetan kerjanya, fulusnya banyak. Ada yang sampai panas-panas berkeringat, fulusnya tetap dari dulu. Allah makan di warteg terus, ya itu. Mau pindah warung nggak bisa kata dia. Karena fulusnya nggak cukup dia. Kalau bicara kekuatan, keuletan bekerja, dia lebih ulet kerja daripada antum. Ada orang yang nggak kuliah, kaya. Kuliah, lulus S1, jadi apa? Jadi apa jemaah? Jualan cilok. Tapi beda Ustaz, rasanya kalau S1 yang bikin setelah ini anak kuliahnya 4 tahun bikin cilok. Satu kuliah 4 tahun bikin cilok. Tadi kita lihat ternyata memang bukan urusan ilmu, bukan urusan kerja keras, bukan. Allah yang kasih rezeki. Akhirnya tuh orang-orang yang melihat Qarun begitu kaya, mereka mengatakan ya laitana lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladzu hazzin azim. Allah, Qarun ini orang sukses. Beruntung banget orang kayak Qarun ini kata dia. Akhirnya karena kesombongan Qarun, bumi ini terbelah menelan dia. Rumahnya, harta bendanya semua hilang ditelan bumi. Tinggal cerita. Sampai hari ini bila ada harta yang ditemukan terpendam, apa kata orang? Harta karun. Itu. Padahal bukan harta Qarun. Selesai ceritanya Qarun. Apa kata orang-orang ketika mengetahui kejadian Qarun? Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil ams. Orang yang kemarin ingin seperti Qarun nggak jadi. Mereka mengatakan yaquluna wa ka'anna Allah yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Oh, seakan-akan ni Allah memang meluaskan rizki sebagian orang dan menyempitkan rezeki sebagian orang. Laula amannallahu alaina la khasafa bina. Kalau Allah nggak ngasih karunia sama kita, kita ditelan bumi udah kemarin juga. Alhamdulillah. Wa ka'annahu la yuflihul kafir. Dan masih banyak ayat-ayat. Ana bacakan di surat Al-Ankabut ayat 62, Allah ingatkan masalah rezeki itu. Di surat Ar-Rum ayat 37 sama. Di surat Saba ayat 36 Allah ulangi, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha' wa yaqdir. Qul inna, di surat Saba lagi ayat 20 ayat 39. Allahu akbar. Ahibati fillah, ketahuilah bahwa rizki itu dibagi sama Allah, satu kaya, satu miskin, satu kuat, satu lemah, sejatinya semuanya sedang dalam ujian. Ujian dari Allah. Luasnya rizki bukan tanda cinta Allah kepada hambanya. Besarnya rumah yang antum miliki bukan tanda Allah sayang sama antum. Karena ada orang yang kemudian berpikir, Anda bertemu dengan beberapa orang, dia mengatakan, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, rezeki Anda semakin luas. Berarti Allah cinta sama Anda. Terus sama Qarun gimana? Antum hartanya lebih banyak mana? Sama Fir'aun lebih banyak mana harta antum? Kalau antum mengatakan banyaknya harta itu tanda
cinta, bukan. Orang-orang kafir kata Allah di surat Al-Fajr, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Tuh ada manusia, kalau Allah uji dengan diluaskan rizkinya, dikasih jabatan, dimuliakan sama Allah, ya hormatin sama manusia, oh rabbi akraman, Rabbku memuliakan aku. Buktinya ini semua yang aku hasilkan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahan. Kalau rezekinya disempitkan, dia mengatakan aku dihinakan oleh Rabbku. Kalla. Enggak, bukan kayak gitu ukurannya, jemaah. Cara fulan kaya, ana miskin, bukan karena itu cinta. Ustaz, ini kan untuk menghibur diri, Ustaz. Bukan menghibur diri, memang gitu benar. Bukan tanda cinta. Di surat An-Nahl ayat 71 Allah mengatakan wallah faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Dan Allah itu memuliakan sebagian orang atas sebagian lainnya dalam urusan rizki, supaya tampak mana yang bersyukur dan mana yang bersabar. Pembagian rizki di dunia ini bukan karena amalan, bukan karena keyakinan, bukan karena keimanan, bukan. Terus apa ukurannya? Ujian. Allah memberikan ujian. Tetangga antum diuji dengan kekayaan, antum diuji dengan kemiskinan. Ada lagi fulan diuji dengan penyakit, lahir cacat, kakinya satu, diuji Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini lahir sempurna, sama antum diuji. Supaya antum kalau melihat yang cacat, antum jadi sadar, ya Allah, alhamdulillah. Dan kalau antum tidak bersyukur, kita tuh orang tua kalau nunggu kelahiran anak, jamaah, kadang-kala tanya, anaknya sempurna? Alhamdulillah, lengkap semuanya. Tapi lengkapnya raga anak kita tidak ada jaminan sampai mati lengkap. Ada yang tabrakan, dua tangannya harus diamputasi. Ada yang tabrakan, dua kakinya diamputasi. Ujian semua aja. Di surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah mengatakan, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami yang membagi di antara manusia itu penghidupan mereka dalam kehidupan ini. Allah yang bagi, bukan kita. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Dan sebagian orang derajatnya ditinggikan dari yang lainnya. Untuk apa? Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Agar mereka bisa saling memberikan manfaat. Ada kegunaan. Tadi Anda sampaikan, orang kaya raya, dari mana dia bisa makan nasi? Apakah dia yang tanam nasi? Kalau dia disuruh menanam beras, kalau orang-orang miskin tidak mau menjual beras mereka, nggak ada. Ini buat kami. Apa yang akan terjadi dengan orang kaya? Apakah masih ada orang kaya? Nggak ada. Mereka akan tanam sendiri. Dan sebelum panen sudah mati mereka. Karena nunggu masa panen 3 bulan baru bisa makan. Allah jadikan itu supaya saling memberikan manfaat. Ahibati fillah, ada yang Allah kasih kekuatan, badannya kuat. Ada yang satu lemah. Yang lemah ini Masya Allah, Allah kasih rezeki banyak. Kalau dia suruh bangun rumah sendiri nggak mampu, dia buka usaha sendiri nggak mampu, tapi dia bisa suruh orang lain yang kerja. Hubungannya antara kaya dan miskin ini saling memberikan manfaat. Jangan dipikir kamu kaya, oh aneh bantu si miskin. Enggak, antum dibantuin sama si miskin.
Kita yang dibantuin sama si miskin. Kalau nggak ada pembantu di rumah kita, antum pikir kita berbuat baik sama pembantu atau pembantu berbuat baik sama kita? Saling berbuat baik. Ada tuh pembantu yang memang perlu uang, sehingga kita gaji, mau dia jamaah. Kalau semua orang nggak perlu uang, antum akan kerja sendirian semua. Kemudian kita lihat orang-orang yang kaya disuruh bayar zakat, disuruh bersedekah. Supaya apa? Supaya antum aman hidupnya. Orang miskin itu kalau dikasih sedekah, mungkinkah dia akan ganggu orang kaya? Enggak, fulan baik, fulan ini, Masya Allah. Sampai di kampung ana itu ada sebuah rumah milik orang kaya, yang jaga itu bukan satpam. Nggak ada satpam. Tahu siapa yang jaga? Orang kampung semua jaga rumah itu. Nggak perlu. Kenapa banyak orang kaya harus punya klaster khusus orang kaya? Karena dia merasa nggak nyaman kalau hidup di tengah-tengah rumah-rumah orang miskin. Nanti dicuri, nanti apa semua. Itu ada orang kaya yang jaga rumahnya orang satu kampung. Merasa orang satu kampung punya rumah itu. Kenapa? Karena orang itu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Dia suka berbagi dengan masyarakat. Sehingga masyarakat itu kalau ngelihat tuh orang kaya dapat rezeki, satu kampung berbahagia. Kenapa? Kebagian dia gitu. Sekarang kan enggak. Orang kaya mau dihabisin sendiri tuh duitnya. Subhanallah. Mau dibawa kemana tuh fulus? Maka disuruh bayar zakat, kasih sedekah. Sedekah itu kata Allah, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil dari harta mereka. Nabi disuruh ngambil tuh sedekah, zakat dari harta mereka. Apa tujuannya? Menyucikan hati mereka. Supaya antum tidak berpikir mau hidup selama-lamanya di dunia. Makanya dikatakan sedekah itu burhan. Sedekah itu bukti keimanan. Bukti beriman dengan hari akhir. Antum ketika sedekah, sekali lagi, ketika sedekah jangan merasa antum berbuat baik sama orang lain. Antum sedang berbuat baik sama diri sendiri. Sedekah itu balik ke siapa sih? Ke anak-anak yang perlu sama sedekah ini. Gimana kalau antum kasih sedekah lalu orang itu tolak? Enggak. Anak enggak perlu sama sedekah, anak cukup. Datang ke sana, enggak, afwan. Ya Allah, mau dikemanakan fulusnya? Maka adanya orang-orang miskin untuk menyucikan jiwa antum, untuk menjadikan antum menjadi orang baik. Jamaah rahimakumullah, bagi yang miskin, jangan suka mendongak ke atas. Orang kalau jalan melihat ke atas, ya, kanan kiri, nggak tahu kalau ada lubang di depannya. Terjerumus antum nanti. Rasulullah SAW mengatakan, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Lihatlah kepada yang di bawah kalian. Wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Jangan melihat ke atas. Fahuwa ajdaru an la tazdaru nikmatallah alaikum. Itu akan lebih pantas buat kalian untuk tidak meremehkan nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Pernah ada satu syekh datang ke penjara, ketahanan nih. Ada satu orang ditahan karena utang. Utangnya ya hampir 2 miliaran mungkin waktu itu. Dia ditahan, akhirnya pihak kepolisian datangkan guru, ustaz, syekh pada waktu itu datang. Katanya fulan mau bunuh diri. Dia mau bunuh diri. Tolong dikasih nasihat. Ya. Datanglah syekh, ngobrol sama dia. Kamu kenapa kondisinya? Iya syekh, anak terlilit hutang. Berapa hutangmu?
Ana lupa jumlahnya, kira-kira dia mengatakan waktu itu 900.000 real. Ya sekarang hampir 3 M. Oh kata syekhnya, absyir, cuma segitu utang, tar lunasin. Benar Syekh kata dia. Iya kata dia. Ya Syekh, anak kalau gitu siaplah untuk melanjutkan kehidupan. Kan mau di Alhamdulillahi Rabbil Alamin.